Entah hasil dari manapun bayi yang ada di rahimmu, terimalah, rawatlah. Bisa saja itu menjadi sumber berkat bagimu. Halo, ACBN, salam hangat dari channel KTKC. Saya Saudara Rocky Pasaribu, seorang kapusin, dan kita berada dalam obrolan santai seputar iman Katolik. Saya pernah menonton sebuah film animasi yang menceritakan seorang gadis berkunjung ke klinik ditemani pacar atau suaminya untuk melakukan aborsi. Bila dilihat sepintas, perut sang gadis sudah mulai membesar dan mungkin usia kehamilannya sudah tua dan sebentar lagi akan melakukan proses persalinan. Dokter mulai membedah perut sang gadis dengan mengeluarkan pisau dan gunting kecil, dan seketika juga terlihatlah dari luar seonggok tubuh yang tak berdaya dan mungkin sambil berkata, "Ayah, ibu, apa salahku sehingga engkau menyuruh dokter itu untuk merobek dan memotong-motong tubuhku?" Tapi pastilah rintihan ini tidak akan didengar oleh mereka karena hati dan pikiran sudah tertutupi. Aborsi merupakan kata yang sangat akrab di telinga kita. Mungkin juga sebagian di antara kita sudah pernah menyaksikan sendiri proses aborsi. Tapi hal yang mendasar yang perlu kita ketahui bahwa aborsi dan keguguran itu berbeda. Keguguran lebih pada tindakan yang tidak disengaja, tindakan yang terjadi di luar kendali, atau tindakan yang tidak dikehendaki. Misalnya, seorang perempuan yang sedang mengandung jatuh di kamar mandi, dan itu menyebabkan dia menjadi pendarahan dan janin di rahimnya menjadi gugur atau mati. Inilah keguguran. Berbeda dengan aborsi. Aborsi merupakan proses menggugurkan atau membunuh bayi dengan kesadaran, kemauan, dan dikehendaki yang didorong oleh alasan-alasan atau motivasi tertentu. Walaupun kita harus realistis juga, pilihan aborsi tidak selalu didorong oleh keinginan-keinginan atau alasan negatif. Dan alasan itu nanti akan kita lihat. Maka jangan lewatkan video ini, tonton sampai habis supaya para saudara-saudari tidak gagal paham, tidak salah fokus, dan akhirnya menuduh konten video saya ini hoax. Dan saudara-saudari mendemo saya sama seperti mendemo perundang-undangan Omnibus Law. Jangan, itu kita hindari. Kita damai-damai sajalah. Nah, dalam pandangan medis, aborsi merupakan proses pengguguran janin yang berada dalam kandungan sebelum berumur 24 minggu. Inilah informasi yang saya dapatkan. Apabila salah bisa diverifikasi. Mungkin saudara-saudara memiliki bukti atau memiliki informasi yang lebih akurat daripada saya. Karena janin di bawah 24 minggu belum dianggap sebagai calon bayi atau calon manusia. Tapi lebih dari tenggang waktu ini, lebih dari 24 minggu, janin yang ada di rahim sudah dianggap sebagai manusia, sudah dianggap sebagai calon bayi, dan tinggal menunggu waktu saja untuk melahirkan. Namun pengertian ini berbeda dalam pengertian Gereja Katolik. Dalam pandangan Gereja Katolik, aborsi merupakan pengeluaran janin sejak adanya konsepsi pertama. Artinya apa? Sejak sel sperma bertemu dengan sel telur. Karena Gereja Katolik menganggap bahwa ketika sel sperma bertemu dengan bersarang di sel telur, itu sudah dianggap sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Berbeda dengan pengertian medis tadi. Dan itu pula lah yang mendorong mengapa Gereja Katolik begitu getol, begitu berapi-api menyerukan no aborsi. Tidak ada tempat aborsi, tindakan aborsi di dalam Gereja Katolik. Seperti yang saya katakan tadi, banyak alasan orang melakukan aborsi. Ada alasan yang logis yang diterima secara medis, ada juga alasan yang kurang relevan karena keadaan sosial. Yang pertama itu alasan kemiskinan.
Alasan ekonomi dan kemiskinan merupakan masalah yang sudah menggurita dalam lapisan masyarakat. Orang tua merasa tidak mampu, merasa terbebani karena ekonomi, dan merasa tidak layak merawat si anak. Dan akhirnya dalam pikiran muncul suatu kesadaran, muncul suatu keputusan yang mengatakan, saya akan membuang janin ini. Itu alasan ekonomi, karena tidak mampu, miskin. Kedua, alasan banyaknya anak. Jumlah anak yang banyak kerap menimbulkan kecemasan dan keraguan dalam diri orang tua mengenai apakah anak ini kelak mendapatkan kehidupan yang layak dari keluarga kami. Maka merasa tidak mampu dan kewalahan, mereka membuang janin tersebut supaya bebas dari tekanan-tekanan di atas. Faktor yang ketiga ialah paksaan. Faktor kali ini datang dari orang lain atau datang dari luar dirinya. Misalnya paksaan dari orang tua, kerabat, saudara, atau pacar, atau bahkan suami. Alasannya mengapa? Mungkin janin yang ada di rahim itu merupakan hasil perkosaan, atau hasil kumpul kebo, atau hasil selingkuhan, atau hal-hal lain. Jadi daripada kita menanggung malu seumur hidup, menanggung aib, lebih baiklah kamu gugurkan aja lah kandunganmu itu, katanya pada si perempuan. Nah, alasan terakhir ini merupakan alasan yang logis dan diterima oleh gereja. Itu pun harus ada diagnosa atau rekomendasi dari tim medis. Alasannya apa? Aborsi dilakukan demi menyelamatkan nyawa sang ibu. Misalnya, apabila janin terus dipertahankan, maka ada kemungkinan besar ibu yang akan meninggal. Melihat hal ini, gereja bermurah hati dengan mempertimbangkan tindakan moral, yakni keselamatan sang ibu. Walaupun sebenarnya pilihan ini pilihan dilematis. Mengapa harus sang ibu yang diselamatkan? Mengapa tidak anaknya saja yang diselamatkan? Ini saudara-saudari pasti tahu, ini merupakan alasan yang lebih pada kehidupan. Nah, kita masuk dalam jantung video ini. Pandangan gereja Katolik mengenai aborsi. Ada dua versi yang saya kutip. Memang banyak sih, tapi kalau saya buat semua bisa saja beberapa jam video ini, dan saya capek. Saudara-saudari juga jenuh mendengar. Makanya saya ambil dari dua sumber saja. Yang pertama, pandangan kitab suci. Baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada kalimat eksplisit yang mengatakan dilarang aborsi. Tetapi secara implisit, khususnya dalam perjanjian lama, Allah memberi perintah jangan membunuh. Perintah ini sudah merupakan suatu seruan yang menyerukan hargai kehidupan. Artinya apa? Hidup sangat luhur dan patut dihargai, dirawat, dilestarikan. Berdasarkan kalimat jangan membunuh, Gereja Katolik melihat bahwa aborsi adalah perbuatan yang terkutuk sebab janin itu sudah dianggap manusia. Aborsi digolongkan sebagai suatu tindakan pembunuhan manusia, apalagi pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja dan berbagai motif, misalnya alasan ekonomi, banyaknya anak, dan lain-lain seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam perjanjian baru, kelahiran Yesus merupakan simbol kehadiran bayi di dalam keluarga. Yesus yang lahir ke dunia membawa kabar sukacita, harapan kehidupan, dan kedamaian. Demikian jugalah bayi yang akan lahir di tengah-tengah keluarga, sebab ia berasal dari Allah. Maka sudah seharusnya keluarga turut bergembira dan berbahagia tatkala mengetahui akan datangnya anggota baru di tengah keluarga mereka, bukan malah memotong-motong tubuhnya, menggarami janinnya, atau bukan malah menyiramkan racun ke janin tersebut. Apa alasannya? Membuang janin dengan sadar dan mau merupakan perbuatan dosa dan melanggar perintah Allah. Argumennya jelas. Janin yang ada di rahim si ibu, si perempuan itu sudah dianggap sebagai manusia. Dan manusia, entah siapa dan bagaimanapun dia, harus mempertahankan dan melestarikan kehidupan. Sebab hidup adalah anugerah, hadiah, pemberian dari Allah. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, tepatnya di Gaudium et Spes, aborsi adalah
kejahatan yang mengerikan, apalagi dilakukan dengan motifnya banyak anak, ekonomi dan lain-lain, ketidakharmonisan keluarga. Pembunuhan anak merupakan pelanggaran hukum ilahi karena Allah mempercayakan orang tua untuk melindungi anak yang diberikan kepada mereka. Maka ketika mereka melakukan aborsi, dengan sendirinya melanggar perintah Allah. Mari bertanya lebih dalam lagi. Apakah ada sanksi bagi orang yang melakukan aborsi, juga bagi orang yang membantu proses aborsi itu? Misalnya dokter, perawat, dukun, dan lain-lain. Jelas ada. Melakukan aborsi atau terlibat dalam tindakan aborsi merupakan suatu pelanggaran berat. Gereja menghukum pelanggaran yang melawan kehidupan manusia dengan ekskomunikasi bersifat otomatis. Artinya, apabila seseorang dengan sadar dan melakukan aborsi, dengan sendirinya ia terekskomunikasi dari gereja. Dalam kitab hukum kanonik, kanon 1398, dikatakan bahwa barang siapa melakukan pengguguran kandungan dan berhasil akan terkena ekskomunikasi. Hukuman ini tidak bermaksud bahwa gereja mulai kehilangan rasa belas kasih atau membatasi belas kasih. Gereja tetap menabur belas kasih kepada siapapun. Hanya saja gereja ingin menunjukkan dengan tegas bobot kejahatan yang dilakukan dan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi yang terjadi bagi anak yang dibunuh tanpa kesalahan. Stop aborsi. Jangan pernah berpikir melakukan aborsi. Entah hasil dari manapun, bayi yang ada di rahimmu, terimalah, rawatlah. Bisa saja itu menjadi sumber berkat bagimu di masa depan. Oke, pace bene para saudara-saudari, saya sih hanya bisa berkata saja, kesimpulannya terserah lo. Salam dari saya, pace bene.